Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Airin Nas. Makasih buat teman-teman yang udah ngikutin cerita aku sampai sejauh ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan dihidupkan loncengnya ya, supaya setiap aku upload cerita yang terbaru, kalian dapat notifikasinya. Ku kembalikan uangmu mas, episode 49. Pov Yuni. Yuni, panggil Lia, wanita yang sekarang menjadi gundi suamiku itu. Aku berhenti setelah dia memanggilku. Apa? Dia mendekatiku. Aku ingin berbicara denganmu. Aku hanya tersenyum sinis ke dia. Aku gak ada waktu, kataku sambil berlalu. Dia menahanku. Sebentar saja Yun, sebentar saja. Aku butuh bicara padamu sebagai sesama wanita. Wajahnya terlihat serius. Apa yang diinginkan wanita ini? Apa maumu pembicaraan sesama wanita itu seperti apa? Kataku sedikit ketus. Ikut aku, katanya memerintahku. Aku menghela napas perlahan. Ada saja keinginan dia yang harus aku turuti. Dia membawaku ke kafetaria rumah sakit. Dia memesan jus mangga. Kamu gak pesan minum? Tanya Lia. Aku masih memandang dengan datar. Aku gak haus. Kulirik Rosita dan yang lainnya sedang duduk di sebelah sambil ngeteh dan makan juga. Aku sepertinya juga lapar. Aku memanggil pelayan dan ku pesan makanan. Katanya gak haus, ternyata pesan makanan. Cicit Lia ketus, aku hanya mencibirnya. Gak haus bukan berarti aku kenyang. Kau mau bicara apa? Dia memperhatikan diriku. Sepertinya dia sedang menilaiku. Aku juga melihat diriku sendiri. Apa yang kamu mau? Aku gak punya banyak waktu. Kamu mau makan dan punya waktu untukku. Baiklah, daripada kau hanya marah-marah terus dari tadi, aku cuma mau berkata padamu kalau aku akan segera menikah dengan Mas Hamdan suamimu. Mendengar celotehannya, aku hanya merasa miris. Mau menikah atau tidak, itu sama sekali gak urusanku. Terus, kenapa kau laporkan padaku? Mau nikah atau enggak ya itu urusanmu. Kamu gak marah? Enggak. Kalian sudah cerai? Pertanyaan itu bertubi-tubi datang. Sudah, sekali sidang lagi maka aku akan menjadi janda, kataku mengendikkan bahuku. Bagus sekali, artinya aku bisa menjalin pernikahan bahagia dengan Mas Hamdan, katanya tersenyum bahagia. Ya, selamat. Semoga kamu beruntung dengan pilihanmu. Aku hanya menertawakannya. Pelayan datang dan membawakan pesanan kami. Aku makan dengan lahap karena aku lapar akibat energi yang terkuras karena mengurusi Amber dan ibunya. Sepertinya kamu bahagia sekali Yun bisa cerai dari Mas Hamdan, kata Lia melihat aku yang sedang makan. Tentu. Tidak ada rasa cemburu sedikit pun. Tidak, untuk apa mencemburui lelaki seperti itu? Sama saja gak ada waktu, kataku sambil makan soto Betawi enak juga. Maksudmu dia lelaki seperti apa Yun? Begini, kamu kan pernah menikah dengannya. Beri gambaran padaku bagaimana menikah dengan Mas Hamdan, kata Lia dengan penuh penekanan. Aku menghentikan sebentar makananku dan melihat dirinya. Kasihan melihat dirinya yang diliputi kebucinan, penuh penderitaan, tetapi dia hebat juga bisa menggait kamu. Jadi aku katakan padamu, welcome to the jungle, ucapku sambil tertawa. Maksudmu bagaimana Yun? Kamu tahu kan jungle itu apa? Hutan kan? Jadi ya kamu selamat datang di hutan, kataku sambil makan kembali. Dia terlihat berpikir. Kamu bicara kok berbelit-belit sih Yun? Aku cuma
minta kamu berbagi pengalaman menikahi Mas Hamdan, karena aku akan menggantikan peranmu sebagai istrinya. Dan mengapa kamu bercerai darinya? Apa katanya tentang diriku? Mengapa aku malah bercerai darinya? Katanya kamu istri gak bersyukur, pemalas, gak berguna, jelek, bau dan gak mampu melayani dia. Katanya kamu lemah dan gak punya tenaga, loyo, gampang lelah, begitu katanya. Makanya dia mau cerai dari kamu. Mendengar ucapan Lia, aku menghentikan makananku. Aku mendengkus ke Mas Hamdan yang selalu menjelek-jelekkan aku. Awas kamu, Mas. Lihat dong kenyataannya. Aku bahagia cerai dari dia. Yang ada aku lari dari dia. Nikah sama Mas Hamdan gak enak, Mbak Lia. Lebih enak jadi simpanannya kayak kamu. Mau dibelikan apa saja pasti dipenuhi. Jadi istrinya, maka kamu akan selalu puasa karena Mas Hamdan yang mengatur keuangan, kataku dengan santai. Dia tampak berpikir. Dia diam agar aku melanjutkan ucapanku. Mas Hamdan itu orangnya pelit dan suka selingkuh. Bila dia menikah, dia akan membanding-bandingkanmu dengan wanita lain yang lebih cantik. Aku senang sekali bisa lepas dari dia. Kebahagiaanku adalah lepas dari lelaki itu. Aku menyeruput minumanku. Aku menatap Lia. Ternyata bukan cuma denganmu saja dia selingkuh di belakangku. Dia juga kedapatan menyewa beberapa wanita dan main di hotel. Walaupun kau yang beruntung karena diajak ke kamar kami. Kau bercinta dengan suamiku di rumah kami kan? Wajah Lia pias. Aku berkata itu. Dia pucat mendengar tutur kataku. Bicara apa sih kamu? Kamu nuduh-nuduh sembarangan tanpa bukti. Aku hanya menyeringai padanya sambil kembali makan. Kamu hamil? Tanyaku. Karena tadi lewat telepon dia berkata padaku kalau dia sedang hamil. Apa urusanmu? Kamu juga sudah cerai dari Mas Hamdan? Ya, aku cuma mau tahu saja. Oh, kamu tadi minta bukti ya? Mana nomormu biar aku tunjukkan sesuatu? Kataku padanya. Dia menatapku bingung. Kalau tak mau ya sudah. 0815. Lia bersuara memberikan nomor gawainya. Aku mencatat kemudian mengirimkan sesuatu padanya. Netranya membola melihat apa yang aku kirimkan. Apa ini? Katanya heran. Itu foto Mas Hamdan yang kedapatan kamar dengan perempuan lain di hotel, kataku santai. Dia membulatkan netranya dan rasa kemarahan jelas terpancar. Gak mungkin, kamu pasti melakukan ini agar aku dan Mas Hamdan putus. Gak ada urusan juga, apa peduliku. Kau sendiri yang mau tahu banyak tentang dia. Aku beritahu kamu kaget. Begitulah adanya ulah Mas Hamdan. Aku gak peduli, aku tetap cinta sama dia. Aku yakin dia akan berubah apalagi aku sedang hamil. Dan dia gak akan bermain api lagi di belakangku. Katanya membela dirinya dan Mas Hamdan calon suaminya itu. Ya terserah kamu saja. Aku cuma bisa memberi selamat atas apa yang kamu katakan. Semoga dia bisa berubah. Tetapi aku yakin kalau dia tak semudah itu berubah. Aku akan mengubahnya. Aku yakin akan mengubahnya menjadi satu-satunya wanita yang dia cintai. Ucapnya beranjak. Dia menatap aku sengit sebelum pergi. Aku sama sekali gak peduli dan aku lanjutkan saja makanku. Sayang, hanya ini yang bisa terselamatkan, kataku ke Fatih. Dia memelukku dan terasa butiran air jatuh di bahuku. Aku mengurai dan menghapus air matanya. Terima kasih bun, hadiahnya sudah gak ada. Tak apa, besok kita beli dan bersama ke toko ya, kataku menghiburnya. Dia mengangguk kecil mengiyakan. Sekarang jangan sedih lagi kawan, yuk buat konten bareng. Persiapan pernikahan Pak Le, kata Wira menepuk bahu Patih. Ayo deh, panggil bule Rosita, ucap anakku bersemangat. Kamu ada waktu siang ini Yun? Mas Irsyad datang ke kantor.
Masuk saja mas, kamu sibuk sekali sepertinya. Begini-begini saja mas. Kamu sudah makan? Aku menggelengkan kepalaku. Belum, kamu mau ajak aku makan kan? Iya, sepertinya kamu gak keberatan Yun. Tidak, mari sudah siang juga nih. Aku berpikir akan makan siang berdua dengan Mas Irsyad saja, tetapi ada Tante Lisna dan Alisa juga di sana. Maaf nih tante ganggu acara makan kalian Yun. Cuma kata Irsyad harus menjaga-jaga saja sampai kamu bercerai dan masa idah selesai barulah bisa fokus ke hal lainnya yang lebih intim. Misalnya ya hubungan kalian, kata Tante Lisna sambil tersenyum. Aku juga ikutan tersenyum. Bisa saja tante, bagaimana kegiatan tante dan sekolah Alisa? Tanyaku ke mereka berdua. Sekolah Alisa lancar tante. Kegiatan tante juga lancar, cuma bosan aja ya menghadapi kegiatan di kota. Rasanya pingin menghirup udara desa, pegunungan dan udara segar sama pemandangan persawahan. Penghijauan begitu, ucap Tante Lisna. Kebetulan tante adik saya mau menikah seminggu 2 minggu ini. Kami dalam 3 hari mau pulang ke kampung, sudah jenuh juga menghadapi hiruk pikuk kota, kataku ke mereka sambil mengulas senyum. Aku menatap Pak Irsyad. Mas Irsyad dan tante mau tidak datang bila ke pernikahan adik saya? Alisa juga ikut, saya mengundang secara pribadi. Semoga bisa meluangkan waktu, kataku pada mereka. Tante Lisna hanya tertawa. Kamu kok formal sekali Yun, tetapi kayaknya boleh juga. Tante memang mau ke desa dan menikmati udara di sana. Mas Irsyad bagaimana? Tanyaku ke dia. Menatapnya sebentar, aku menunduk, tak berani terlalu jauh melihatnya. Aku akan datang Yun, penasaran dengan kampung kamu. Alisa bisa datang? Tanyaku pada gadis itu. Mau tante, Alisa usahakan karena sekolah juga. Sabtu Minggu mungkin bisa ke sana, katanya. Bagaimana usaha kamu Yun? Tanya Mas Irsyad. Aku mengulas senyum ke dia. Lancar mas, berkat pakaian dari pabrik kamu juga. Kamu juga bekerja keras. Kalian sudah semakin akrab saja. Tante yakin nih kalian cocok, sela Tante Lisna. Kami bercerita sambil makan siang bersama. Aku sesekali tertawa dan akrab dengan mereka. Bersambung. Makasih ya teman-teman udah meluangkan waktu membaca novel aku. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.